Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari ini hari Kamis tanggal 20 April 2023, saya Romagus CSSR, mengajak kita sekalian untuk merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 3, ayat 31 sampai 36, tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan dalam perikop Injil Yohanes hari ini kesaksian Yohanes tentang Yesus. Bahwa Yesus itu berasal dari atas. Dia berasal dari sorga, turun ke dunia dengan segala kuasa yang diberikan Allah kepadanya. Saudari-saudara, apa yang dipersaksikan oleh Yohanes Pembaptis sebetulnya sejak awal Yesus dikandung, kemudian lahir, dan kemudian berkarya sampai kepada puncak karya keselamatannya, menebus manusia dengan sengsara, wafat, dan bangkit, sudah mendapatkan, katakanlah itu, jawabannya, konfirmasinya di dalam peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Maksud saya begini saudari-saudara, bahwa melalui peristiwa inkarnasi Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Semua itu terjadi karena karya Roh Kudus. Peristiwa ini merupakan bukti yang menguatkan Yesus untuk mengatakan terus terang dan jujur bahwa dia berasal dari atas. Itu juga yang dipersaksikan oleh Yohanes Pembaptis dalam Injil hari ini, bahwa siapa yang dari atas, dia adalah yang paling tahu tentang apa yang ada di atas. Yang datang dari sorga, dia yang tahu tentang sorga. Dan itulah yang sekali lagi mengkonfirmasi tentang Yesus dan seluruh karyanya di tengah dunia. Peristiwa ini sekali lagi saudari-saudara merupakan bukti yang menguatkan Yesus yang berasal dari sorga, Yesus yang berasal dari atas, Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus sendiri bersaksi bahwa kehadirannya di bumi bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Bapa. Dan dia datang di tengah dunia untuk melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Karena itu Allah sangat mengasihi dia dan memberikan rohnya kepadanya, agar dia mampu berkarya untuk memberi kesaksian kepada dunia tentang Bapa di sorga. Ketika Yesus dibaptis, kita ingat saudari-saudara, ada suara yang berseru, "Inilah anak yang kukasihi,
dengarkanlah dia. Pengakuan Yesus atas dirinya sebagai anak kesayangan Allah dan bahwa dia berasal dari Bapa, berasal dari sorga, dimaksudkan justru untuk meneguhkan iman kita akan dirinya sebagai putra Bapa, akan dirinya sebagai anak Allah. Kesaksian Yesus ini, saudara-saudara, mengajak kita untuk percaya kepadanya. Percaya kepadanya siapapun yang percaya kepadanya akan dikaruniai roh dan hidup yang kekal. Ini jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita pun merupakan sebetulnya suatu kerinduan tanpa batas. Kerinduan kita hanya akan terpenuhi di dalam Allah. Karena itu, Santo Agustinus mengatakan, gelisah hatiku sebelum beristirahat pada Tuhan. Betapa rindunya dia akan Tuhan, maka gelisah hatinya kalau belum beristirahat kepada Tuhan. Karena itu pula, saudari-saudara, Simeon yang selama bertahun-tahun sepanjang hidupnya rindu mencari Allah, baru mencapai kepenuhannya ketika dia melihat Yesus yang dipersembahkan di bait Allah oleh Yosef dan Maria. Dalam suasana batin yang penuh dengan Roh Kudus, suasana batin yang terpuaskan oleh Allah, Simeon berkata, Tuhan, sekarang perkenankan hamba-Mu berpulang, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Puncak pencariannya, puncak kerinduannya telah dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Maka dia berkata, Tuhan, sekarang perkenankanlah hamba-Mu ini berpulang. Karena sudah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Dia sambil menatang Yesus mengatakan itu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Iman yang hidup adalah iman yang senantiasa atau selalu terarah ke atas, terarah ke sorga, terarah kepada Allah. Ingat apa yang saya katakan kemarin dalam permenungan bahwa Yesus datang dan mengajarkan, menawarkan nilai-nilai langit, nilai-nilai sorga, nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Itulah yang dia wartakannya. Dan iman yang hidup adalah iman yang selalu terarah ke sorga, terarah kepada kerajaan Allah, terarah kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan. Namun, sekali lagi, meskipun iman selalu terarah ke atas, kaki tetap menjejak bumi. Artinya, saudara-saudari, hidup kita ini memang terarah kepada Tuhan, terarah kepada Dia yang di atas. Tetapi seluruh penghayatan iman kita tetaplah menjejak bumi. Sebab kita tak mungkin mencapai yang di atas kalau kita salah jalan di bumi. Tak mungkin kita mencapai sorga kalau kita kemudian lupa untuk bersaksi di tengah dunia, menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup atau sepanjang siara hidup kita. Moga-moga kesaksian Yohanes ini, saudari-saudara, meneguhkan kita, menguatkan kita, menyemangati kita untuk senantiasa sepanjang hidup ini, pikiran hati jangan terarah kepada dunia. Iman terarah ke sorga, tetapi kaki tetap menjejak bumi. Supaya kita tahu bahwa meskipun kita terarah ke atas, seluruh hidup kita jalani di bumi untuk mewujudkan perkara-perkara yang di atas. Selamat beraktivitas hari ini, saudari-saudara. Selamat berkarya dan melayani. Tuhan Yesus memberkati sehingga kita boleh menghasilkan buah-buah yang baik di tengah dunia. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesaksian Yohanes yang semakin meneguhkan, semakin menyemangati kami bahwa Engkau adalah anak Allah,
Engkau yang turun ke dunia untuk mengajarkan nilai-nilai surgawi, nilai-nilai kerajaan Allah kepada kami. Semoga kami semakin percaya dan semakin mengikuti Engkau, dan semakin meyakini bahwa tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Bimbing berkatilah kami agar seluruh hidup kami, siarah, perjalanan, senantiasa terarah ke atas namun tetap menjejak bumi. So, di tengah bumilah iman kami wujudkan, kami hayati dengan penuh kesaksian. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.